Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain ma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bersua lagi untuk kita bareng-bareng belajar tentang mata kuliah kita, itu statistika pendidikan, di mana ini pertemuan yang ketujuh, yang nanti pertemuan ke-8 adalah penilaian tengah semester. Jadi ada ujian tengah semester. Sebelumnya kita absen dulu. Lestari, Hadirah Ustaz. Okti, Hadirah Ustaz. Nabila, nggak ada. Abida Rohma, Hadirah Ustaz. Gifar, Hadir Ustaz. di mana nih Gifar tinggal? Di Kalimantan. Kalimantan ya. Brilian, nggak ada. Brilian, Harisatun, Hadirah Ustaz. Hadirah Ya. Ustaz. Ya. Atika Roma, Hadirah Ustaz. Eka Lutfia, Hadirah Ustaz. ada. Siti Saidah, Hadirah Ustaz. Nur Ain, Hadirah Ustaz. Atkia, tidak ada. Atkia ada? Nggak bisa open mic Ustaz, katanya. Itu di grup Ustaz. Oh ya. Ahya Nurfaza, Hadirah. Sapri, Hadir Ustaz. ada. Fajar, Hadir Ustaz. Sofi, tidak ada. Fadia, tidak ada. Anasma, tidak ada. Isti Teguh, Hadirah Ustaz. Najwa Lupita, tidak ada. Ada. Nurul Farah, Hadirah tidak Ustaz. ada. Ada. Didik Supatmadi, Hadir Ustaz. Imran, Hadir Ustaz. Abdurrahman, Hadirah. Zahra, Zahra sakit Ustaz. sakit. Ya Allah. Ada yang belum? Apa Ustaz? Nabila hadir. Oh ya. Ada lagi? Nazma Fauzan hadir Ustaz. Najwa Fauzan. Fauzan Ustaz hadir. Ya ya. Ada lagi? Firnas. Udah nggak ada? Firlian. Pada pertemuan tanggal Alfa pada hadir dan menjawab para Ustaz. Hah? Hari Ahad Ya. itu di sana tertulis Alfa padahal hadir dan menjawab pertanyaan dari Ustaz.
Putus-putus sih. Bentar, Ustaz. Gimana? Itu Ustaz, ketika pertemuan tanggal 21 September, Ah, Berlian, ya. lisensi, tulis alfa. Padahal Ana hadir dan menjawab pertanyaan dari Ustaz. Tanggal berapa? September. Di WA aja nanti tak perbaiki. Ana sudah WA Ustaz, dan Ustaz menjawab baik. Tanggal berapa itu? WA-nya tanggal 28 September. Ya. Absensinya yang tanggal berapa? Tanggal 21 September. 21 September. Ya, tak ceknya. 21 September. Nih. Siapa? Belian namanya. Ya, Berlian. Belian. Tak ceknya. Oh ya dah. Udah tak ganti Belian. Jazakumullah. Siapa lagi? Atika, Ustaz. Atika. Iya, Tanggal berapa, Pak? yang kemarin, Ustaz. Pertemuan kemarin. 5 Oktober berarti. Nah, Ustaz. Atika. Oh ini belum masuk. Ya. Ada lagi? Mana, Ustaz? Ya. Tanggal berapa? Kemarin juga, Ustaz. Oh, ini yang kemarin belum masuk. Nanti tak masukkan ini banyak ini yang belum. Udah tak masukkan ke sistem. Enggak. Jadi mas sekalian, nanti ujian PTS-nya pertengahan semester itu dikasih waktu sesuai dengan jadwal. Ya. Dengan jadwalnya 100 menit. Nah, kamu kerjakan terus langsung dikumpulkan. Ya, materinya mulai dari bab materi 1 tentang pengertian statistik, pengertian statistika, pengertian statistika pendidikan, ya. Kemudian tentang pengertian data, ya. Macam-macam data, statistika, ya. Kemudian yang pertemuan ketiga tentang ukuran gejala pusat, ya, mean, median, modus, varian keseimbangan baku, dan yang terakhir adalah tentang mean, median, modus yang tadi menggunakan rumus dan menggunakan program Excel, dan yang terakhir adalah menggunakan program SPSS. Itu 4 itu yang menjadi materi ujian tengah semester. Jadi
Di soal ujian itu nanti ada mencari min median modus ya dari ukuran skala pusat, tapi menggunakan SPSS. Ya. Kemudian pembagian data kualitatif, kuantitatif, data continue, data discrete ya, pada materi yang kedua itu. Nah, Mas sekalian, pada pertemuan kali ini kita tunjukkan ya, contoh tentang penggunaan mata kuliah kita dalam suatu penelitian. Nih. Mana itu? Hibah. Sudah kelihatan di situ? Sudah kelihatan ya di screen? Halo? Sudah Ustadz. Sudah. Ya. Mana nah? Jadi maksud sekalian, mata kuliah kita ini ya, ini adalah mata kuliah penunjang untuk kalian nanti menulis tugas akhir. Nah, jadi di stigma ini maksud kalian, penulisan tugas akhir itu ada bermacam-macam bentuk, ada 3. Ada yang berupa kalian bikin skripsi, nah, kemudian yang alternatif yang kedua kalian bikin artikel yang dipublish di jurnal. Nah, jurnalnya minimal Sinta 4. Atau alternatif yang ketiga adalah tugas yang berupa berbasis proyek. Jadi kalian menunjukkan proyek ya, karya ya, yang real, yang nanti bisa dibentuk tulisan. Nah, Mas sekalian, untuk yang tugas akhir berupa skripsi atau nanti kalian bikin artikel, nah, mata kuliah statistika pendidikan ini akan menunjang itu semua. Nah, jadi dalam penelitian tugas akhir, yang membuat tugas akhir, itu ada metode penelitiannya. Nanti kamu semester berapa, entah, biasanya ada mata kuliah metode penelitian, semester 5 biasanya. Nah, itu adalah metode ataupun cara kita meneliti. Nah, cara kita meneliti atau metode penelitian, ya, itu ada berbagai cara. Ya.
Nah, cara yang umum ya, yang sering dipakai dalam penelitian skripsi, namanya yang disebut dengan metode kualitatif. Yang pertama. Yang kedua adalah metode kuantitatif. Kemudian yang ketiga dengan mixed method, artinya menggabungkan dua metode itu kualitatif dan kuantitatif atau sebaliknya. Intinya menggunakan dua metode tersebut, dicampur. Jadi penelitiannya nanti dua kali, penelitian secara kualitatif atau secara kuantitatif awalnya, kemudian dilanjut dengan secara kuantitatif atau secara kualitatif. Nah, namanya metode campuran. Ya, penelitian statistika pendidikan ini ya nanti digunakan pada semua metode penelitian. Nah, hanya ini catatan untuk metode kualitatif. Ya, metode kualitatif biasanya yang digunakan biasanya statistika pendidikan yang digunakan adalah statistika deskriptif. Nah, ya, statistika deskriptif nanti akan digunakan, kamu manfaatkan pada penelitian yang kamu atau kalian menggunakan metode kualitatif. Dan jika kalian menggunakan metode kuantitatif, maka statistika yang akan kamu gunakan adalah statistika deskriptif dan statistika inferensia. Kemarin kita sudah jelaskan ya tentang statistika deskriptif sama statistika inferensia. Pada pertemuan keberapa itu? Pertama kalau nggak salah. Dan materinya itu. Pembagian statistika dilihat dari cara mengumpulkan data. Nah, yaitu statistika kualitatif dan statistika inferensia. Nah, sebelum PTS ini kita belajar tentang statistika deskriptif. Ya. Jadi kita sudah belajar tentang statistika deskriptif. Apa statistika deskriptif? Itu ilmu statistika yang mempelajari tentang cara mengumpulkan data, cara menampilkan data, itu, cara mengumpulkan data dan cara menampilkan data. Kemudian di dalam statistika deskriptif kita bicara tadi 2 poin itu dan ditambah 1 poin adalah ukuran gejala pusat dan ukuran penyebaran data. Tuh. Di mana ukuran gejala pusat, ya, yang pertama di mana cara menampilkan data ada berbagai macam cara. Ya. Ada yang kamu bikin manual, ya. Cara bikinnya loh. Ada yang menggunakan Excel, ya. Ada yang menggunakan program SPSS. Juga mencari ukuran gejala pusat. Bisa menggunakan manual dalam arti rumus, nah, bisa menggunakan program Excel, dan bisa menggunakan program SPSS. Cara menampilkan data dan mencari nilai gejala pusat dan ukuran penyebaran data. Nah, itu poin-poin pada besok soal tentang PTS.
Sampai sini ada yang tanya? Karena mudah-mudahan nanti kalian bisa lolos semua ya PTS-nya. Jadi materi 1 tentang pengertian statistika dan statistika pendidikan dan macam-macam data. Temuan kedua itu cara menampilkan data. Dan pertemuan ketiga itu, materi ketiga adalah ukuran gejala pusat dan penyebutan data. Baik dengan manual, Excel maupun SPSS. Ada yang ditanyakan tentang materi yang akan kita PTS-kan? Terkait dengan PTS? Mana? Bentuknya? Bentuknya nanti sudah tak siapkan soalnya. Nanti sama petugas dari akademik akan di-share ya, pada saat jadwal mata kuliah kita. Kemudian kamu langsung jawab dan jawabnya dikirim. Bisa jawab secara manual, artinya tidak harus diketik, ya, tulis tangan gitu, terus difoto dikirim. Kalau yang mau pakai ketikan Word ya juga boleh. Yang penting kalian ngejawab. Jadi yang untuk program SPSS, untuk yang sebelum atau maksimal hari ini kalian belum punya nggak apa-apa, karena di situ pertanyaannya adalah langkah-langkah untuk mencari ukuran gejala pusat dan ukuran penyebaran data, tapi menggunakan program SPSS. Jadi dijelasin tentang kamu ngejawab tentang langkah-langkahnya apa, langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga. Tuh. Jadi tidak harus punya software SPSS. Tetapi nanti setelah PTS, ya kita sudah langsung menggunakan program software SPSS. Karena itu nanti kita akan praktek bagaimana program ini kita gunakan dalam suatu penelitian ya, yang menggunakan metode kuantitatif. Sehingga nanti realnya bagaimana menggunakannya. Terus di mana kita dan kapan kita menggunakan alat bantu itu. Gimana Mas sekalian? Sudah jelas? Kalau enggak pertanyaan, ya sudah pertemuannya kita cukupkan. Dan nanti kalian persiapkan PTS-nya pekan depan. Nah, ini nanti proposal ini adalah salah satu bentuk real. Nah, bagaimana nanti kita menggunakan statistika dalam penelitian. Nah, bagaimana menggunakannya.
dan di mana posisinya kita tunjukkan setelah PTS ini. Ya. Baik Mas sekalian, kalau tidak ada berarti saya anggap kalian sudah bisa, sudah paham. Nah, semoga Allah mudahkan nanti kalian mengikuti PTS. Untuk yang belum punya, ya, sebelum PTS ini bisa kalian menjawab soal-soal tersebut. Nah, tetapi nanti setelah PTS, ujian akhir, itu adalah kalian harus bisa menggunakan itu. Nah, misalnya belum punya ya gimana? Bisa pinjam atau bagaimana? Atau kalian bisa gimana caranya supaya bisa praktek. Ya. Itu programnya nggak mahal kok. Yang sudah punya kelihatannya Abdurrahman kemarin ya. Harganya 15, 20. Gimana? Abdurrahman kemarin. Nanti udah punya ya? Kemarin Katanya. Abidah Ustaz yang share screen. Oh, abinya. Iya itu. Artinya sudah, walaupun entah dari siapa, yang penting antum semua sudah punya lah, bisa pinjem, bisa apa gitu ya. Ya, kalau untuk PTS ini nggak punya nggak apa-apa karena sifatnya teoritis. Ya. Misalnya mencari ya min menggunakan Excel, kamu jelaskan langkah-langkahnya, langkah pertama ini, langkah kedua ini sampai terakhir. Kan cerita. Ya. Kemudian mencari min dengan menggunakan SPSS. Langkah pertama ini, langkah kedua ini, langkah ketiga sampai terakhir. Nah ini, itu kan cerita. Nah ini kita sebelum PTS, kita ingin tahu aja, kamu bisa menggunakan, bisa menceritakan enggak langkah-langkahnya. Jadi belum praktek. Walaupun kalau yang sudah punya bisa langsung praktek dan bisa langsung ngejawab langkah-langkahnya. Tapi karena ada sebagian dari teman-teman yang belum punya, yang penting kalian ngerti langkah-langkahnya. Langkah pertama apa, langkah kedua apa, ketiga apa. Menunjukkan bahwa pengetahuan sudah Anda miliki, adapun keterampilan menggunakan ya tergantung apakah Anda punya alatnya atau tidak. Tapi secara teoritis sudah bisa gitu. Gitu mas kalian. Ada lagi yang perlu. Kalau nggak ada kita cukupkan ya mas sekalian. Ya. Jadi waktunya 100 menit ya. Dan langsung dikumpulkan. Kalau nggak ada kita cukupkan. Subhanallah bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah Ustaz. Jazakumullah Ustaz.
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Eh, para mahasiswa yang rahmani alhamdulillah, di kesempatan ini siang ya, menjelang siang Allah SWT masih perkenalkan kita untuk bermajelis online dalam mengupas materi mengenai tafsir Terbawi ya. Baik para mahasiswi dan mahasiswa sekalian, mahasiswa dan mahasiswa, sebelumnya kita akan absen terlebih dahulu ya, siapa-siapa yang hadir di kesempatan ini. Yang pertama adalah Ahmad Nur Sidik, wujud amla. Mawujud Ustaz. Nah, kemudian Lestari Puji Asuti, Hadirah Ustaz. nah, Okti Aulia, Hadir Ustadz. nah, Nabila Salsabila, Hadirah Ustaz. Nabidur Rahman, Hadirah Ustaz. Ghifar Azka, Hadir Ustaz. Berlian Nurani, Hadirah. Kharisatun, Hadirah Ustaz. Atika Rahmah, Hadirah Ustaz. kemudian Eka Lutfiyah, Lemah, Saidah, Hadirah Ustaz. Nur Ain Wisan, lemah ya. Kemudian Adkia Miftah Rizki, Adkia wujud amla, lama tahdur. Ahya Nurfaza, Hadirah Ustaz. M Sapri M Zeno, Hadir Ustaz. kemudian Fajar Yasin, Hadir Ustaz. Sofi Aulianisha, Hadirah Ustaz. nah, tadi ya Tafa, Harajat maaf, An-Nazma Fauzan, Hadir. Siti Teguh Tami, Pilihnya sama. Siti Teguh wujud amla, lemah. Najwa Lupita Jabir, Najwa, Hadirah Ustaz.
Ustadz Afan Eka Hadiro. Afwan Ustadz Teguh Utami juga hadir Ustadz. Di tafsir As-Sa'di, ya, beliau menjelaskan mengenai bahwa persaksian paling mulia, ya, ya, pada surat Al-Imran ini, ya, maksudnya beliau menafsirkan surat Al-Imran, ya, ayat ke-18, bahwa kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau adalah pakar tafsir di abad ke-14. Beliau menjelaskan bahwa eh, ini adalah persaksian yang mulia, yang bersumber dari Raja yang Maha Agung, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari juga dari para malaikat. Jadi persaksian selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga persaksian dari para malaikat. Wa ulul ilm, dan orang-orang yang berilmu. Persaksian para anbiya, ya, para rasul, ya, atas semua perkara yang paling mulia,
yang disaksikan, yaitu pengesaan Allah Subhanahu wa taala. Pengesaan Allah Subhanahu wa taala dan penegakan Allah Subhanahu wa taala akan keadilan. Allah Taala telah berbuat adil ya, berbuat adil dengan diberikan rezeki ya sesuai ya Allah Taala kehendaki, tentunya ada yang cukup, ada yang banyak dan seterusnya. Dan para sahabat radhiyallahu anhum mereka sudah tahu kadarnya. Maksudnya mereka tidak minta untuk ditambah rezeki karena kehidupannya sementara ya. Jadi beliau cuma minta amalan-amalan apa yang bisa mengejar ya ke apa namanya eh, ya orang-orang kaya bisa sedekah tapi mereka bisa sholat. Nah, kita nggak bisa sedekah karena orang miskin atau orang di dalam kitab apa namanya syarah hadis arba'in ya. Nah, kemudian diberikan apa namanya amalan oleh Rasulullah SAW berupa zikir ba'da sholat. Tapi setelah itu juga orang-orang kaya jadi tahu juga kan tentang akhirnya kan. Nah, jadi ikut sekalian, orang-orang dulu itu mereka, oh tolong kayakan saya, enggak begitu. Tapi memang ya berusaha, tetap berusaha ya. Tapi kan takdirnya kan beda-beda ya. Mudahnya begini, kalau kita lihat orang yang sudah bekerja ya di kantor kita misalnya, mungkin gajinya kurang lebih sama. Ada yang malah lebih ya, lebih dari yang lain. Nah, tapi apa yang kita lihat dari kebiasaan apa namanya fakta di lapangan berbeda ya berbeda. Nah itu faktanya bahwa rezeki itu memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah Maha Adil ya Allah Maha Adil oleh kasih syariat dijalani apa enggak kasih kewajiban dijalani apa enggak larangan dijauhi apa tidak gitu ya. Nah, siapa yang menjaga syariat Allah Subhanahu Wa Taala akan diberikan kebaikan di akhirat ya. Akan berupa dapatkan surga bahkan surga tertinggi kan gitu ya. Tapi siapa yang tidak mau tidak mau dengan tidak mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala atau bahkan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman dengan hari kiamat dan seterusnya, maka orang-orang ini tentu tidaklah berhak untuk mendapatkan surganya. Nah, itulah keadilan. Ya, keadilan. Allah Taala Maha Adil. Ya, kalau dikasih fasilitas yang sama artinya sama-sama dikasih rezeki, ya kan? Ya. Nah, enam. Kemudian ikhwan dan akhwat sekalian, eh, di ayat ini kata Syekh Sa'di mengandung persaksian atas seluruh syariat dan seluruh hukum-hukum pembalasan. Ya, hukum-hukum pembalasan. Hukum-hukum pembalasan bahwa nanti ada surga, ada neraka ya. Di alam barzah pun juga ada nikmat kubur, ada siksa kubur ya. Dan ketahuilah bahwa syariat dan ajaran itu dasar pondasinya adalah tauhidullah ya, pengesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan pengesaan dalam sifat-sifat keagungannya. Allah yang maha agung ya. Allah maha agung. Kalau ada raja ya diagungkan, tapi tidak boleh melebihi pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sombong, Allah maha sombong ya. Boleh Allah sombong ya, karena Allah maha kuasa, Allah maha segalanya. Tapi manusia tidak boleh sombong. Ya. Dalam suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibar. Ya. Tidaklah akan masuk surga orang di dalam hatinya terdapat kesombongan. Ya. Dan saya bertanya bagaimana kalau apa namanya bajunya bagus atau sandalnya bagus ya. Terus itu bukan sombong. Sombong itu adalah al-kibaru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah batarul haqq, menolak kebenaran. Kalau dikasih nasihat tidak mau. Ya. Padahal para sahabat radhiyallahu anhum sangat senang kalau dikasih nasihat. Jadi kalau ada orang kasih nasihat ya kita sebagai seorang muslim terima kasih ya atas kebaikannya ya, gitu ya. Kasih bukan menolak. Kalau menolak itu namanya sombong ya. Wa ghamtun nas dan meremehkan manusia. Dianggap orang lain lebih rendah dari kita. Nggak boleh ya. La yajuz ya. Nah, kemudian kebesaran Allah Ta'ala. Allah Maha Besar. Keperkasaannya Allah Maha Perkasa. Ya, Allah Maha Kuasa. Allah Maha Mulia. Ya Allah Maha Dermawan. Ya Allah Ta'ala yarzuku mayyasha. Ya Allah Ta'ala memberikan rezeki pada orang pada
apa aja yang Allah kehendaki. Ya. Jadi Allah Ta'ala dalam Al-Quran menyebutkan wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah pada binatang melata itu kecuali pada Allah lah rezeki mereka. Jadi semua semua binatang, ya hewan, tumbuhan, rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan dari pekerjaan ya, afwan ini bukan, sekali lagi orang syariat disunahkan mencari maisha ya. Seperti burung juga, dia pergi di pagi hari, pulang di sore hari dengan perut yang kenyang ya, paginya kosong, sorenya kenyang ya. Jadi masya Allah, artinya memang apa namanya, disyariatkan untuk mencari, tapi rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian Allah Maha eh, memiliki kewajiban ya, Allah Maha baik, Allah Maha kasih sayang ya. Ar-Rahman Ar-Rahim ya, Allah Maha melakukan kebaikan, perbuatan baik. Allah memiliki indahan, Allah memiliki kesempurnaan yang mutlak yang tidak dapat dihitung oleh seorang pun dari makhluknya ya, untuk meliputi sedikit pun darinya, atau mereka mencapainya, atau mereka sampai kepada sanjungan atasnya ya. Dan ibadah-ibadah yang disyariatkan, begitu juga muamalah ya, serta hal-hal yang mengikutinya. Nah, jadi perintah ataupun larangan ya, semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita harus ikuti ya, apa yang menjadikan bagian dari syariat harus diikuti ya. Seperti anak-anak misalnya waktu kecil diminta untuk diajari apa, eh, mengesahkan Allah SWT, mengenal Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian belajar dari sejak kecil ya, utlubul ilm minal mahdi lil lahad, menuntut ilmu sejak dari buayan sampai ke liang lahat. Untuk apa? Untuk bagaimana menjadi hamba yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian eh, semua itu adalah kebaikan atau keadilan yang tidak ada kezaliman padanya. Ketika misalnya ada ada syariat ya, di mana seorang wanita diwajibkan menutup auratnya, ya, untuk kebaikan dirinya, ya, untuk kebaikan dirinya sehingga dia tidak dizalimi oleh orang-orang yang tidak boleh melihatnya. Nah, gitu ya. Tidak ada kesenang-wenangan dalam keadaan apapun, tidak ada. Allah Ta'ala tidak pernah memaksakan kehendaknya kecuali atas kemampuan hambanya. Ketika seorang tidak bisa sholat dengan berdiri, dia bisa duduk. Boleh duduk sholat. Tapi tetap harus sholat dengan sholat ya. Terus kemudian tidak bisa duduk pun bisa dengan tidur menghadap kiblat ya. Nah, jadi tidak. Tapi untuk keharaman artinya nggak boleh ke situ ya, aman nggak boleh ya. Misalnya nggak boleh berzina, nggak boleh mendekati zina pun nggak boleh, apalagi berzina atau yang lain ya. Artinya ya, memang ini harus betul-betul dijalankan. Nah, di situ adalah ada kebaikan ya yang Allah Ta'ala jaga. Betul, menjaga keturunan. Jadi kalau misalnya tidak dijaga, ya, keturunannya kita nggak bisa diharapkan ya, kesolehannya nggak bisa ya, karena sudah rusak. Nah, kalau dalam Al-Quran pun dijelaskan bahwa az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah. Seorang pezina nggak boleh nikah kecuali sama pezinanya atau dengan musyrikah. Ya, seorang wanita musyrik, orang kafir ya. Kenapa? Karena jatuh sudah jatuh. Derajatnya sudah jatuh ya. Maka ini harus wanti-wanti karena anak remaja ya. Kalau sudah waktunya menikah, menikahlah. Nah, Syekh bin Baz sampai menyuruh beliau berhutang. Kalau tidak punya uang, berhutang. Saking wajibnya menjaga hubungan ya, halal. Jadi, dalam sebuah hadis Nabi SAW, ayo syabab man istata'a minkum ba'afa tazawwaj, wahai para muda,
jika kalian mampu untuk menikah, menikahlah. Nggak usah nunggu kaya, nggak usah ya. Ya, jadi kalau sudah waktunya menikah dan ingin banget ya misalnya, kalau ini jadi sudah wajib hukumnya. Tapi kalau misalnya bisa menjaga dari maksiat pasti sunnah. Sunnah. Sunnah ya lebih baik ya. Sunnah itu dapat pahala kalau didahulukan. Hmm, tapi kalau diakhirkan sementara banyak pelanggaran ya, mata nggak bisa dijaga, misalnya, dan sebagainya. Teman-teman sendiri yang laki-laki ya. Itu juga yang akhwat, misalnya kalau sudah datang orang yang berakhlak baik, akidahnya baik, kemudian akhlak baik ya, apalagi yang ditunggu, diterima saja. Nah, gitu ya. Kemudian sebaliknya, semua itu berada pada puncak dan hikmah kepastian. Nah, maksudnya bahwa semua syariat ini sungguhnya memiliki hikmah dan kebaikan. Ya. Nah, serta ada balasannya dari si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semua perlakuan amal-amal soleh yang kita lakukan, kemudian amal-amal buruk juga akan dihitung. Ya. Nah, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Jadi tidak ada satupun kebaikan atau keburukan yang tidak akan dilihat nanti di akhirat. Ya, walaupun itu mungkin sudah dimaafkan oleh Subhanahu wa Ta'ala ya atas mungkin istighfar kita, dokter kita dan sebagainya. Nah, tapi sekali lagi bahwa ya kita harus menanamkan pada diri kita dan orang-orang sekitar kita untuk bagaimana bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bimtisal awamir wa jitinabun nawahi dengan eh, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita akan dulu sebentar. Baik, kita lanjutkan ya. Ntar mungkin nanti kalau udah komat kita berhenti ya. Baik, anak sekalian. Eh, jadi dalam surah Ali Imran ayat yang ke
18 itu ya, eh, Syekh Sa'di rahimahullah taala, beliau juga mengutip firman Allah Ta'ala dalam surat Al-An'am ayat ke-19 ya, di mana eh, di situ Allah Ta'ala bertanya ya, kalau diartikan bahasa Indonesia, siapakah yang lebih kuat persaksiannya ya. Kulillah, katakan bahwa yang paling kuat persaksiannya adalah Allah Ta'ala. Nah, bahwa ya, bahwa Allah Ta'ala menjadi saksi antara apa namanya, bainana wa bainakum gitu ya, antara antara saya dan kalian. Nah, ini apa namanya, anjuran ke Rasulullah SAW untuk bagaimana eh, apa namanya itu, eh, ya, persaksian yang paling kuat adalah Allah Subhanahu wa taala, dan eh, menyampaikan untuk apa namanya, Allah Taala menjadi saksi di antara yang kata kita semua, bainana wa bainakum ya. Kemudian tauhidullah, yani eh, bahwa dinul Islam ya, agama Islam adalah agama Allah Subhanahu wa taala, dan sebagaimana dalam ayat yang lain disebutkan bahwa inad dina indal Islam, sungguhnya agama yang benar menurut Allah adalah Islam. Jadi satu-satunya agama yang benar adalah Islam, dan Islam bukan agama baru. Islam adalah agama sejak manusia pertama ada ya, dari Adam alaihissalam sampai sampai Nabi terakhir, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam syariat ini ada pembalasan. Nah, itulah ya. Jadi keadilan itu buktinya ada pembalasan. Jadi orang yang beramal saleh dibalas dengan kebaikan, orang yang amal buruknya ada dan dia tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu apa namanya, dia akan dibalas dengan hal yang sama. Artinya jika balas kebaikan dengan dia dimasukkan dalam surganya, siapa yang berbuat keburukan akan diberikan sisanya di neraka. Dan eh, ini merupakan hakikat yang paling agung dan paling jelas. Jadi syariat Islam itu jelas ya, logik, sesuai dengan logika. Beda dengan syariat-syariat agama-agama atau kepercayaan-kepercayaan di luar Islam, di mana kepercayaan atau agama tersebut adalah batil ya. Wa may yabtaghi al-Islam dinan fala yuqbala min. Siapa yang memeluk selain agama Islam maka tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Lah orang-orang pemeluk tersebut ya termasuk orang-orang yang rugi ya, orang kejawen, Sunda Wiwitan, Hindu, Buddha, dan semuanya mereka adalah khalidina fi nari jahannam, kekal di neraka jahanam. Kemudian Allah telah menegakkan hal ini dengan bukti-bukti nyata dan dalil yang tidak mungkin lagi dihitung, dan ya, saking banyaknya ya, baik ayat-ayat apa namanya yang ada dalam Al-Quran maupun Sunnah, begitu juga ayat-ayat kauniyah. Kemudian dalam ayat ini juga terdapat keutamaan ilmu dan ulama. Ya, ini Syekh Sa'di menyatakan keutamaan ilmu dan ulama. Maka itulah ya, ilmu sangat dianjurkan untuk dipelajari. Ya, bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya, beliau menyatakan salah satu pembatal keislaman adalah dia tidak mau menuntut ilmu, ya nggak mau menuntut syariat, nggak mau tahu dengan Islam. Nah, dia batal Islam walaupun dia KTP-nya Islam. Ya. Nggak mau belajar, ya cukup hari-hari bekerja, tak mau lagi menuntut ilmu ya, karena Allah SWT mengkhususkan mereka dengan penyebutan tanpa menyertakan manusia lainnya ya. Jadi maksudnya ulul ilm itu masya Allah sangat sangat apa, agung di sisi Allah SWT. Allah menjadikan kesaksian mereka dengan kekasihnya, dengan menjadikan kesaksian Allah dengan kekasihnya ya, dengan malaikat ya. Kemudian agama dan pembalasannya. Jadi maksudnya di sini Allah Ta'ala menyatakan Qaiman bil Qist, Allah menegakkan keadilan ya. Orang-orang yang berlaku baik akan diberikan pahala dan berikan kebaikan insya Allah di
di surganya. Kalau dia menjaga istiqomahannya sampai akhir hayat. Karena ada orang ini baik, hari ini baik, tapi menjelang kematian dia murtad misalnya ya. A'udzubillah wal iyadzubillah. Maka amal solehnya sirna, nggak ada listrik. Ya. A'udzubillah wal iyadzubillah. Jadi makanya eh, Rasulullah SAW salah satu doa yang sering dilantunkan adalah ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana bidik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Seorang yang mukallaf, seorang yang sudah balik, wajib menerima kesaksian yang adil ini. Ya. Dan termasuk di antara kekandungannya adalah membenarkan eh, mereka bahwa para makhluk mengikuti ah, para pemimpin yang diikuti. Maksudnya para ulama ya, karena Nabi sudah nggak ada lagi ya. Nabi adalah Nabi terakhir, Khatamul Anbiya Mursalin adalah Nabi Muhammad SAW. Dan ulul ilm itu masuk para Nabi juga ya. Ilm maksudnya para Nabi dan para Rasul ya. Nah, dan hari ini kita di akhir zaman, setelah Nabi ya wala Rasulullah, tidak ada Nabi dan utusan setelahnya, yakni Nabi Muhammad adalah Khatamul Anbiya. Ya, bahkan beliau tidak hanya diutus untuk manusia, tapi lain ya kepada jin juga ya. Ya, ada sebagian jin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai khatamul anbiya wal mursalin. Jadi syariat Islam ya yang terakhir ini dikenai apa namanya berlaku untuk seluruh alam ya. Ujung barat dunia sampai ujung timur dunia kan gitu ya. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan dalam satu hadis bahwa Islam yang dibawa syariat oleh Nabi Muhammad SAW akan sampai kepada matahari di mana dia bersinar. Maksudnya kalau ada sinar matahari di situ, kan ada orang Islam di situ, gitu ya. Nah, kemudian Ibnu Katsir eh, apa namanya? Tentu beliau adalah pengarang kitab ya, ya tafsir cukup fenomenal ya. Namun ada mukhtasarnya, namanya Mukhtasar Tafsir Al-Quran Al-Azim yang dikarang oleh Syekh Profesor Dr. Hikmat bin Basir bin Yasin. Beliau adalah dosen di Jamiah Islamiyah Madinah. Beliau ini sudah komat ya. Mungkin kita ajukan di sini ya. Insya Allah eh, kita lanjutkan ya pekan depan ya. Tapi bihadza wa insya Allah nasamil fi furusa ukhra. Ya, ya. Imran hadir, Ustaz. Oh, ada yang baru ya Imran, Ustaz. bergabung ya. Tadi Sebentar. suara hilang, Ustaz. Nah, Ustaz. Baik, 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 baik. Jadi hadir Siapa aja? Teman juga Nurul Farah ada? Belum ya? Hadir Ustaz. Mojud. Mojud hadir ya. Didi Supatmadi hadir Ustaz. hadir. Imran Waila Hadir, Ustaz. Hadir. hadir. Ummu Abdurrahman Hadirah. hadirah. Zahra Siapa masih sakit lagi? ya, Ustaz? Oh, Zahra masih syafahallah. Nur Ain, Ustaz. Baik. Nur Ain hadir, Ada Ustaz. Nur Ain Wisan, Hadir, Adkia Ustaz. Muftah Rizki, Adkia lama ya. Izin atau apa ini? Nggak tahu. Iya. Gimana? Ustaz, TK hadir, Ustaz. Eka, Eka Lutfia hadirah. Siapa lagi? Adkia ini yang belum jelas Adkia ya. Adkia sudah Hadir Ustaz. belum juga hadir. Alhamdulillah ya. Baik semuanya hadir kecuali yang sakit ya. Nam naktafi bihadza wa naqras subhanahu wa ta'ala bidu'a kafatul majlis subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.